Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian semua bersama keluarga di rumah. Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian semua berserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran akidah lak kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran akidah lak pada hari ini bersama ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, untuk pembelajaran akidah akhlak kelas 6 di semester genap ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat istighfar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu Pak Guru berharap kalian semuanya dapat mempraktekkan, membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, istighfar yaitu dengan sigat astagfirullah. Saya artinya saya memohon ampun kepada Allah. Ada istighfar yang lebih lengkap lagi, yaitu astaghfirullahaladzim. Artinya aku minta ampun kepada Allah al-azim, yang maha agung. Ada juga yang lebih lengkap lagi bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali illahu, kecuali Dia, kecuali Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha hidup, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepada Allah. Ada juga istighfarnya Nabi Adam, Allahumma tolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan banyak istighfar-istighfar yang lain yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Karena itulah manusia selalu berbuat salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga kita harus bisa membiasakan diri membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi membaca istighfar itu dibaca ketika kita melakukan perbuatan dosa. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka bersegeralah untuk membaca istighfar. Jangan menunggu nanti setelah sholat duhur misalnya, apalagi menunggu nanti setelah hari raya Idul Fitri misalnya, menunggu hari raya Idul Adha misalnya, atau menunggu setelah sholat Jumat misalnya. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka bersegeralah untuk membaca Astaghfirullahaladzim, bersegera, karena tidak ada yang jaminan, karena tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kalau ketika kita berbuat dosa kemudian masih ditangguhkan nunggu sholat duhur, karena tidak ada jaminan bahwa kita hidup nanti sampai sholat duhur. Nah, karena itu ketika kita berbuat dosa, maka bersegeralah untuk membaca istighfar.
Anak-anakku yang berbahagia, adapun beberapa syarat. Jadi supaya tobat kita diterima oleh Allah, yang pertama ketika kita melakukan perbuatan dosa, kalau itu tahu perbuatan dosa segera dihentikan. Ya Allah, ini perbuatan dosa, langsung membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyesali atas perbuatan kita yang pernah kita lakukan. Ya Allah, menyesali. Jadi menyesali apa yang pernah kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan itu disesali. Kemudian yang ketiga, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Insya Allah dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat kita akan diterima oleh Allah. Jadi yang pertama, segera untuk menghentikan perbuatan dosa, yaitu dengan membaca istighfar. Yang kedua, menyesali perbuatan kita yang telah melakukan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, kita harus berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang kita lakukan. Insya Allah dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berarti taubat kita diterima oleh Allah. Oleh karena itulah, mari kita belajar untuk membiasakan diri membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari kita. Diusahakan membaca istighfar setelah sholat duhur, setelah sholat asar, sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh. Membaca istighfar minimal 33 kali. Karena manusia khata' wa nisyan, tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa. Sehingga menuntut kepada kita, mengajarkan kepada kita baginda Kanjeng Nabi untuk selalu membaca istighfar. Sedangkan baginda Kanjeng Nabi sendiri, walaupun sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga, beliau tetap baca istighfar tidak kurang 80 kali dalam setiap hari. Apalagi kita yang tidak punya jaminan untuk masuk surga, maka kita harus bisa membiasakan diri untuk membaca istighfar. Nah, oleh karena itu Pak Guru berharap kalian dapat melafalkan istighfar dengan baik, ya. Itu mulai dari istighfar yang pendek, astagfirullah, ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berarti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga ada hafal istighfar, sayyidul istighfar, ini juga lumayan panjang, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al-ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Jadi banyak istighfar yang perlu kalian pelajari dan perlu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kali ini Pak Guru berikan tugas kepada kalian, ya, untuk menulis kalimat sayyidul istighfar bersama artinya. Nah, silakan kalian cari di buku paketnya, ya, yaitu sayyidul istighfar, tulis lafalnya, kemudian lengkap dengan artinya. Hanya ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Pak Guru selalu berharap agar kalian dapat membiasakan diri untuk membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.